Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kuis yang kemarin banyak yang masih di bawah KKM atau mepet KKM, saya akan mereview ulang tentang pengenalan editing video menggunakan Adobe Premiere. Editing adalah proses menggerakkan dan menata video hasil rekaman gambar menjadi suatu rekaman gambar yang baru dan enak untuk dilihat. Secara umum, pekerjaan editing adalah berkaitan dengan proses pasca produksi seperti titling atau memberikan judul, color correction, kemudian sound mixing, dan masih banyak lagi. Adobe Premiere merupakan aplikasi editing untuk mengolah video menjadi lebih menarik. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan oleh para ahli multimedia karena fasilitas dan kemampuannya dalam mengolah dan mengedit video yang andal. Jadi di Premiere itu kita bisa memberikan judul, bisa juga color koreksi, misal ada warna yang masih belum terlihat jelas saat kita merekam, kita bisa mengeditnya, kemudian kita bisa menambahkan sound seperti soundtrack atau dubbing dan sebagainya. Kemudian ini ada standar-standar format yang digunakan. Ini sekedar pengetahuan saja, kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa fps itu adalah frame per second. Untuk besarnya frame rate NTSC, ini formatnya, memiliki frame second yang terbesar yaitu mendekati 30 fps atau 30 fps. Ya, sedangkan untuk PAL atau CK memiliki frame rate sebesar 25 fps. Jadi ini jumlah frame per second atau per detik. Semakin besar frame per second, ini videonya akan semakin halus, jadi tidak terlihat patah-patah. Ini format data untuk video digital ada 8, AVI, WMV, 3GP, MOV, MPEG, MP2, kemudian DF, MP4, dan lain sebagainya. Perbedaan antara berbagai macam tipe data tersebut terdapat pada data rate, yaitu aliran data per detiknya, dan resolusi atau ukuran rekaman gambarnya. Kemudian ada juga istilah-istilah di tahapan editing video. Yang pertama yaitu capture, mentransfer video ke dalam program. Proses ini bisa diartikan juga sebagai proses impor file video ke dalam program Adobe Premiere. Jadi proses import file video ke dalam program Adobe Premiere ini disebut capture. Proses capture akan memakan waktu yang lama tergantung dari durasi klip pada camcorder yang Anda capture. Proses ini menggunakan hardware di luar komputer sebagai kabel penghubung video card dan lainnya. Misalnya kalau kita merekam video di handycam, kemudian kita simpannya di memori, kemudian kita masukkan ke laptop atau komputer, itu yang disebut dengan capture. Jadi proses perpindahan dari kamera ke komputer ke Adobe Premiere itu yang dinamakan capture. Kemudian yang kedua yaitu editing. Pengolahan klip meliputi pemotongan durasi yang akan diperlukan, menggabungkan klip yang lain, kemudian proses berlangsung pada source dan panel timeline. Ini yang dinamakan editing. Jadi proses kita pemotongan itu dinamakan editing. Kemudian yang ketiga yaitu transisi. Membuat transisi di antara klip dan menerapkan efek video ke dalam klip. Tahapan ini digunakan untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan halus pada pergantian antar dua klip atau lebih. Jadi memberikan transisi itu, tahapannya itu transisi atau memberikan efek pada video. Kemudian membuat kreasi teks dan grafis. Selain tampilan gambar dan video, juga membutuhkan tampilan teks untuk mendukung informasi video. Anda dapat berkreasi dengan teks seperti membuat teks berjalan atau teks dengan desain menarik. Pembuatan ini berlangsung pada panel title. Kemudian mengolah audio. Pengolahan audio meliputi banyak hal seperti efek audio, pencampuran audio,
Dengan banyak klip audio mengatur volume dan balance audio. Pengaturan ini akan berlangsung pada panel efek kontrol dan panel audio mixer. Bisa juga kalian mengedit audionya di Audacity, kemudian kalian tinggal import saja ke Premiere itu bisa, atau kalian mengeditnya juga di Premiere, tapi itu resikonya nanti lebih berat lagi. Kalau komputernya nggak kuat, nanti bisa not responding seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu rendering. Merender hasil video klip yang telah dibuat. Merender bisa diartikan juga mengekspor video. Tahapan ini adalah tahap akhir pada pengolahan video pada Adobe Premiere. Proses merender berlangsung pada panel render. Proses ini memerlukan waktu yang lama tergantung dari durasi, banyak klip, efek, transisi, dan pengolahan Anda dalam yang Anda berikan pada klip. Jadi kalau kita menambahkan banyak efek, terus durasinya panjang, terus dikasih banyak sekali transisi, maka rendernya akan semakin lama. Dan juga tergantung juga RAM yang ada di komputer kita. Kemudian, ini cara untuk mengaktifkan. Ini sudah kita praktekkan di sekolah. Seperti ini. Ini dipilih yang ini. Waktu di sekolah kita milih yang widescreen 48 KHZ. Kemudian ini preview. Oh ya, ini harus kalian ingat. Ada beberapa panel saat kita membuat Premiere, membuka Premiere, ada panel project. Panel project ini berisi data-data, file-file yang sudah kita import ke dalam Premiere. Jadi sebelum kita tarik ke timeline, data-data yang kita import itu masuknya ke panel project ini. Kemudian ada source monitor. Ini kalau kita ngeklik video ini, video yang ada di panel project, nanti akan munculnya ke source monitor. Jadi ini adalah gambar dari video yang belum kita edit atau video aslinya. Kemudian ada juga panel efek. Ini yang banyak efek-efek yang dapat kita terapkan. Kemudian ini namanya panel timeline. Jadi video yang kita import ini kita tarik ke timeline, kemudian kita edit, kita potong, kemudian kita gabung, kita kasih transisi, itu semuanya di panel timeline. Kemudian hasil dari panel timeline ini ditampilkan di program monitor. Ini menampilkan hasil dari kita edit itu di timeline itu, namakan program monitor. Kemudian ada tools, di sini tools yang dapat kita gunakan. Seperti ini ada tools untuk audio, kita besarkan audionya seperti itu. Ini yang dinamakan panel project, tempat menampilkan informasi file proyek aktif dari pekerjaan pengeditan video yang tengah dilaksanakan. Juga tempat menyimpan klip-klip hasil import untuk penggunaan pengeditan. Jadi semuanya itu dimasukkan di sini. Hasil import kita itu masuknya ke panel project. Efek video, audio juga yang kita simpan itu masuknya juga ke sini. Kemudian source monitor dan program monitor. Source monitor digunakan untuk menampilkan file video. Dengan source monitor ini, Anda dapat mengambil bagian dari tampilan video yang hanya pada tampilan video yang diperlukan, seperti ini. Kemudian program monitor menampilkan hasil tampilan video hasil dari timeline. Jadi dibedakan ya, kalau source monitor ini menampilkan video yang asli, atau bisa kita edit juga di sini, misal kita potong atau sebagian yang kita masukkan hanya sebagian. Sedangkan kalau program monitor ini menampilkan yang ada, yang sudah kita kasih efek atau kita kasih penggabungan itu dari hasil timeline tuh. Kemudian ini timeline, area kerja dalam pengeditan video dengan penyusunan klip-klip video untuk membentuk sebuah rangkaian video final. Ini timeline. Kemudian toolsnya ada berbagai macam. Ini yang nanti akan muncul. Ada selection tool, ada ripple edit tool, kemudian rolling edit tool, red scratch, kemudian track selection tool, kemudian razor yang digunakan untuk memotongin namanya razor. Kemudian slip tool, slide tool, pen tool, hand tool, dan zoom tool.
Ini kegunaannya, selection tool memilih, menyeleksi, dan segala sesuatu pada timeline merupakan tool standar untuk bekerja. Ini di Adobe manapun pasti ada. Kemudian track selection tool memilih sebuah track atau seluruh klip yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita ingin menyeleksi seluruh track itu pakai ini, track selection tool. Kemudian rappel select tool yaitu menggulung satu klip tetapi tidak mempengaruhi klip sebelahnya. Gitu. Kemudian rolling edit tool menggulung klip dan mempengaruhi klip sebelahnya. Dan Red Stretch Tool untuk memperpanjang atau memperpendek durasi klip. Jadi misal durasinya cuma 3 menit, kemudian kita bisa menggunakan Red Stretch ini menjadi dipanjangkan jadi 3,5 menit atau memperpendek jadi 2 menit seperti itu. Kemudian Razor Tool memotong satu klip menjadi 2 klip dengan nama klip yang sama. Jadi ini gunanya untuk memotong. Kemudian Slip Tool memodifikasi durasi suatu klip tanpa mengubah waktu klip itu. Kemudian Slide Tool menggulung dua klip yang saling bersinggungan. Pen Tool memberikan tanda garis pada timeline. Hand Tool menggeser ke kanan atau ke kiri bidang timeline. Kemudian Zoom Tool memperbesar dan memperkecil tampilan klip. Ini kalian hafalkan. Ini adalah tools-tools standar yang ada di Adobe Premiere. Kemudian ini panel efek, ada berbagai macam panel, ada untuk preset, jadi ini untuk warna-warna gitu. Kemudian ada audio effect, ada audio transition, ada video effect, ada video transition. Kemudian istilah-istilahnya ada juga track, merupakan tempat di mana Anda menempatkan video dan audio klip. Di track ini pula Anda akan mengolah, mengedit, dan menambahkan efek. Kemudian ada juga yang namanya sequence. Sama artinya dengan sebuah wadah untuk video dan audio. Sequence merupakan sebuah file tersendiri pada panel project. Kemudian tadi ada render, proses terakhir dalam pengelolaan proyek editing pada Adobe Premiere. Itu saja yang dapat saya sampaikan.